Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dengan NPM 204231175. Saya prodi PGSD kelas 5C. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD yang diampu oleh Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, baiklah, kita di sini menjelaskan 3 materi, yaitu pendekatan saintifik, project based learning, dan deep learning. Di sini yang pertama kita yaitu ingin menjelaskan mengenai pendekatan saintifik. Menurut Hasnan tahun 2014 di halaman 34, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, serta mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data atau menalar, serta menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, kita jelaskan lebih detail lagi mengenai pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik itu yang dimaksud adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak tergantung pada informasi arah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta dan diarahkan untuk mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Selanjutnya ada karakteristik metode saintifik. Nah, menurut Osnan di tahun 2014 di halaman 36, pembelajaran dengan metode saintifik mempunyai karakteristik. Salah satunya berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial yang merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan dapat menggambarkan atau mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya kita masuk ke materi project based learning. Project based learning adalah model pembelajaran yang menerapkan proyek guna untuk menstimulus suatu materi yang akan diajarkan sehingga peserta didik paham dalam pembelajaran. Nah, project based learning atau dapat disingkat menjadi PJBL merupakan bentuk daripada strategi yang mana siswa perlu dan harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Terlebih jelasnya lagi mengenai project based learning adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa yang memang untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan eksplorasi yang diharapkan mampu memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Nah, menurut Diorgelukas Educational Production tahun 2005 mendefinisikan pendekatan pembelajaran yang dinamis di mana siswa menjadi aktif secara mampu mengeksplorasikan masalah di dunia nyata atau memberi tantangan dan memberikan sebuah pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya ada karakteristik project based learning, yaitu di dalam Kemendikbud tahun 2013 menjelaskan bahwa project based learning atau PJBL memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada siswa. Yang ketiga, siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan tentang tantangan yang diajukan. Lalu peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu serta siswa secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Lalu produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang terakhir ada situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.
Nah, dengan demikian karakteristik PJBL atau Project Based Learning meliputi siswa merancang untuk membuat rencana kerja, dimulai dari masalah yang dialami siswa dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian menentukan solusi berupa produk yang dapat menjawab masalah tersebut selama proses pembelajaran kerjasama, kolaboratif, bertanggung jawab, dan saling berkomunikasi dibutuhkan dalam proses pembelajaran dengan metode Project Based Learning ini. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan di dalam penjabaran Project Based Learning ini atau PJBL. Yang pertama ada tahapan perencanaan, kedua ada tahapan perancangan, ketiga ada tahapan pelaksanaan, dan keempat ada tahapan pelaporan. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwasannya tahapan tersebut seperti perencanaan adalah guru menyampaikan tema sebuah cerpen. Selanjutnya ada perancangan. Perancangan adalah peserta didik merancang sebuah proyek yang akan dibuat mengenai cerpen. Atau pelaksanaan juga bisa, yaitu pelaksanaan adalah peserta didik melakukan proyek yang sudah dirancang. Selanjutnya ada tahap pelaporan, yaitu tahap laporan adalah peserta didik itu memaparkan hasil laporan tersebut. Selanjutnya yang ketiga kita masuk ke materi di Deep Learning. Menurut Hattie dan Donugui, tahun 2016 Deep Learning melibatkan aktivitas kognitif yang lebih tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ini melibatkan siswa secara emosional dan kognitif sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwasannya Deep Learning itu membuat siswa itu agar lebih aktif lagi. Di situ ada juga prinsip-prinsip Deep Learning. Selanjutnya, prinsip-prinsip Deep Learning yang pertama itu ada konektivitas pengetahuan. Nah, proses ini menciptakan jaringan pengetahuan yang lebih kohesif sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai konsep. Nah, yang kedua ada keterlibatan aktif, di mana keterlibatan aktif yaitu Deep Learning menuntut siswa untuk aktif dalam proses belajar, baik secara kognitif maupun emosional. Selanjutnya, yang ketiga ada berpikir kritis dan reflektif. Siswa didorong untuk berpikir secara kritis terhadap informasi yang mereka pelajari, menganalisis argumen, dan mengevaluasi bukti. Selanjutnya ada yang keempat yaitu pembelajaran berbasis masalah. Deep Learning seringkali melibatkan siswa dalam situasi pemecahan masalah yang nyata. Ini membantu mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari ke dalam konteks praktis. Selanjutnya yang kelima ada kolaborasi. Kolaborasi ini memungkinkan siswa untuk belajar dari perspektif orang lain dan memperkaya pemahaman mereka. Selanjutnya ada yang terakhir motivasi intrinsi. Nah, motivasi intrinsi ini, prinsip ini menekankan pentingnya membangun motivasi internal siswa untuk belajar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.